Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat berbagai macam nikmat-nikmat beliau ya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmatnya mempunyai device dan jaringan internet juga, sehingga kita meskipun terpisah jarak ya, tapi kemudian Allah mempersatukan kita dalam suatu perangkat sederhana ini, Zoom meeting, untuk kemudian kita sama-sama bersilaturahmi dan juga berbagi kebaikan bersama. Salawat beriring salam juga tak akan pernah putus kita haturkan kepada teladan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik teladan dalam kebaikan yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan pastinya di dunia ataupun juga di akhirat. Baik, ya saya mungkin belum terbiasa lah dengan teman-teman eh, di Jawa Barat ya, Kakang, Teteh atau apapun panggilannya, yang mudah-mudahan tidak salah pengucapan saya ya. Biasanya Ibu Bapak atau Mas Mbak gitu. Belum terbiasa dengan hal tersebut gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan dan juga undangannya ya dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana di UPI Bandung yang mengajak saya untuk bisa bertatap muka dan juga bisa berbagi sedikit pengalaman ya terkait bagaimana kita uh, berorganisasi dalam wadah Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana. Tuh. Nah, seperti tadi yang kemudian disampaikan bahwa ini kok ada yang aneh ya, tiba-tiba kok ada dokter berbicara di sini gitu. Padahal kan kalau kalau sekarang itu mungkin kalau bukan edukasi corona, edukasi vaksin mungkin ya. Tapi di sini kok bicara tentang sesuatu yang berbeda gitu. Karena sedikit perkenalan juga bahwa ya bagi saya dan mungkin bagi kita semua ya, bahwa sebelum segala profesi yang telah kita tekuni, kita adalah seorang dai yang memang punya kewajiban dalam menyampaikan kebenaran meskipun itu hanya sepotong atau satu ayat saja gitu. Namun kalau misalnya teman-teman juga melihat ya, memang saya seorang dokter namun punya interesting juga dalam artian latar belakang pendidikan dan keminatan yang saya jalani juga tidak, ya mungkin mirip-mirip dengan teman-teman lakukan ya, yaitu di bidang pendidikan gitu. Meskipun saya terkhusus untuk pendidikan kedokteran ya. Baik, mungkin dari saya saja ya untuk share screen. Alhamdulillah saya diberi amanah dari panitia ya untuk membawakan atau sharing sedikit informasi dari saya tentang bagaimana itu kehimpasan dan ya mungkin secara spesifik tentang team building ya. Uh, Mungkin saya juga sedikit punya pengalaman ya bagaimana dilatih tentang leadership, team building dan sebagainya, karena saya kemarin memang mengikuti fellows ya, fellows dari FIMER, itu Foundation of Advancement in Medical Education and Research ya. Trainernya itu dari Philadelphia, Amerika, yang memang mengajarkan kami tentang leadership, bagaimana organization dan juga tentang soft skill lainnya. Dan juga tentang organization ini juga salah satu kompetensi yang memang diwajibkan bagi saya dalam proses pendidikan pasca sarjana ini gitu. Nah, ini saya coba untuk membawakan topik yang saya berjudul membangun himpas dengan penuh hikmah gitu. Dengan kemudian ini topik bahasannya yang diberikan ke saya oleh teman-teman panitia tentang kehimpasan dan juga tentang tim building ya. Dengan pokok bahasan seperti yang teman-teman bisa saksikan. Ya mungkin pertama kita coba masuk tentang pengenalan ya, himpas ya.
Saya sedikit bercerita ya, kalau kita bicara tentang kehimpasan atau ingin mengenal tentang himpas, maka, sependek pengetahuan saya memang itu adalah pertama kali ya dipelopori oleh, senior-senior saya di UGM ya. Jadi bahwa kalau misalnya dilihat, tulisan-tulisan ataupun juga riwayat-riwayatnya bahwa di UGM itu sudah ada himpasnya sejak tahun 2000 dengan mungkin namanya itu Forsimpas ya, Forum Silaturahmi Mahasiswa Muslim Pasca namun kemudian di tahun 2002 itu sudah resmi ya menjadi lembaga yang diakui oleh UGM dan dengan nama Himpas UGM gitu. Sudah ada nama-nama embel-embel UGM di dalamnya gitu. Dan hingga sampai saat ini memang juga telah Himpas UGM itu menjadi salah satu bidang di bawah Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM yang memang di SK-kan langsung dari Rektorat UGM. Gitu. Nah ini, entahlah kalau misalnya mungkin teman-teman punya dokumen atau evidence-evidence lain tentang pendirian Himpas di tempat lain yang mungkin lebih mendahului ini ya, mungkin itu monggo bisa di-sharing juga nanti gitu. Tapi sependek pengetahuan saya itu, saya menemukan evidence bahwa UGM yang kemudian menginisiasi hal tersebut. Nah, begitu juga dengan Forsi Himpas Indonesia ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru mendengar ya, jadi kita di Himpas seluruh Indonesia itu punya forum silaturahmi ya atau perhimpunan yang kemudian kita terdiri atau mewadahi, memayungi semua himpas-himpas yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau misalnya kita melihat sejarahnya itu himpas UGM waktu itu mengadakan kegiatan ya yang diikuti oleh 45 orang delegasi dari 9 kampus negeri di Indonesia dan salah satunya juga dari UPI yang dimana bersepakat ya bahwa di 2012 itu mendirikan Forum Silaturahmi Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Indonesia atau yang kita singkat dengan Forsi Himpas Indonesia dengan menunjuk UGM sebagai Puskornas ya atau Pusat Koordinasi Nasional pertama untuk Forsi Himpas. Nah, ini menarik karena tahun ini itu alhamdulillah ditunjuk Universitas Indonesia di Jakarta sebagai Puskornas ya. Namun dengan sedikit nuansa berbeda di mana orang-orang yang terlibat dalam BPH ataupun pengurusnya itu sudah bisa dimasuki oleh himpas-himpas lain. Dan mungkin ada beberapa teman-teman juga dari UPI yang masuk sebagai pengurus di Puskornas tahun 2021 ini. Gitu. Dan itu kemudian menjadi peluang dan juga tantangan bahwa peluangnya bahwa kita apabila ingin berkontribusi secara masif nasional itu tidak harus menunggu ditunjuk sebagai Puskornas dulu. Gitu. Jadi semua sudah bisa. Gitu. Nah dari membaca dokumen-dokumen tersebut bahwa ada beberapa kesamaan ya atau yang saya bilang landasan kenapa kemudian para pendahulu-pendahulu kita itu dengan sengaja ya atau dengan bersusah payah itu mencoba untuk membangun himpas gitu atau perhimpunan perkumpulan muslim pasca sarjana gitu. Nah, ini kemudian saya coba refleksikan juga dari buku tulisan Dr. Hamam Abdurrahman Said ya tentang Qawaidud Da'wah Ilallah dan di sini juga ketika kita koneksikan dengan cerita-cerita itu ya ada banyak kesamaan ternyata gitu. Yang pertama, part pertama bahwa kenapa sih himpas itu harus ada? Karena meyakini bahwa dakwah itu merupakan jalan untuk menuju keselamatan di dunia. Gitu. Karena kita paham bahwa dakwah itu merupakan puncak dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dalam bukunya Dr. Hamam Abdurrahman Said itu menarik sekali gitu. Diuraikan bahwa dalam Al-Quran kan memang kita di tujuan penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dijelaskan di situ bahwa bagaimana kemudian seluruh orang di dunia itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya tidak ada yang menyampaikan atau memberitahu tentang hal tersebut. Karena itu diutuslah nabi dan rasul, terus kemudian kita sebagai para dai sebagai penerus risalah nabi itu sebagai orang yang akan mengajarkan yang lain, manusia lain itu untuk beribadah. Sehingga memang
dikatakan di situ bahwa dakwah ini bukan sesuatu yang biasa, tapi dia adalah salah satu puncak dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian kenapa sih orang mau repot-repot bikin organisasi seperti itu? Karena memang kita paham bahwa tidak akan pernah merugi kita yang berjuang di dalam dakwah gitu. Malah ya mungkin kalau misalnya niatnya memang tidak tidak tulus, maka dia akan rugi sendiri. Namun secara general bahwa segala aktivitas baik itu waktu, tenaga, materi yang kita keluarkan untuk dakwah sejatinya itu akan kembali untuk kita gitu. Ketika memang kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kerugian bagi kita apapun bagi seorang muslim ya yang kemudian menggiatkan meluangkan waktunya bukan mencari waktu luang untuk dakwah gitu. Baik itu di rumah ataupun di sekolah gitu. Ya. Ya mungkin karena waktu itu di lingkungan sekolah tidak ada yang memfasilitasi dakwah di sana, makanya ya harus ada orang, harus ada dakwah di situ gitu. Karena itu adalah kebutuhan diri mereka sendiri dan juga kebutuhan lingkungannya. Dan juga keyakinan bahwa dakwah itu akan membawa kedamaian ya bagi umat manusia gitu. Ya mungkin dalam proses pendidikan kan kita menemukan ada berbagai hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hati nurani kita atau bertentangan dengan apa ya ajaran-ajaran yang kita percaya gitu. Misalnya mungkin kebiasaan-kebiasaan tidak menghargai adab-adab dalam proses pendidikan ataupun sebagai dosen atau sebagai pengajar itu tidak menyayangi murid-muridnya atau menyusahkan atau sebaliknya seperti itu. Maka itu kemudian dipersepsikan bahwa ini kemudian sesuatu yang harus diwarnai dengan dakwah agar terciptalah kedamaian, kesejahteraan bagi kita semua gitu. Itu yang kemudian saya refleksikan ya dari kisah-kisah para pendahulu yang mendirikan Himpas gitu. Kemudian juga kesadaran diri bahwa dulu baik itu sekarang bahkan mungkin lebih mudah lagi ya. Dulu itu mahasiswa pasca sarjana memang orang-orang yang sudah bahasanya mungkin sudah berumur dalam artian sudah bekerja, sudah punya keluarga besar dan lain-lain gitu. Dan kalau kita lihat cenderungnya di abad 21 itu mahasiswa pasca sarjana itu memang semakin banyak diisi oleh orang-orang muda, anak-anak muda yang fresh graduates gitu, yang memang masih terjaga gitu. Nah, kenapa? Karena pemuda ini memang kita yakini bahwa punya peran strategis dan sejarah mengatakan itu gitu. Bahwa pemuda-pemuda bukan pemuda biasa ya, tapi pemuda yang punya intelektual itu yang selalu mempunyai peran besar dalam sejarah-sejarah gitu. Mungkin kalau kita refleksikan di Indonesia ya, bagaimana Bung Karno itu kemudian dipaksa dalam tanda kutip untuk segera me, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia itu oleh pemuda ya. Bagaimana juga adanya Sumpah Pemuda itu menjadi di Indonesia menjadi pembuktian bahwa pemuda ini adalah sesuatu yang spesial dan memang seperti itulah yang dikatakan dalam Al-Qur'an gitu, diajarkan juga oleh Rasulullah gitu. Nah, terkait pemuda ini bahwa ada suatu hal fenomena yang menarik karena pemuda pasca sarjana ini adalah orang-orang yang terjaga oleh ilmu ya. Jadi karena memang keinginannya untuk belajar dan juga lingkungan belajarnya itu terbentuk. Ya karena memang saya yakin bahwa di pasca sarjana itu adalah orang-orang yang masuk karena pilihannya sendiri, bukan karena pilihan-pilihan orang lain atau desakan orang tua misalnya. Gitu. Beda dengan S1. Gitu. Jadi memang secara naluri ya, secara motivasi itu punya kecenderungan terhadap pengetahuan ilmu gitu. Sehingga ilmu itu yang kemudian akan menjaga pemikiran, tindakan, dan juga mimpi-mimpinya. Jadi tidak sekedar mimpi, tapi memang mimpi yang diterangi oleh ilmu. Ilmu-ilmu Allah tentunya. Kemudian secara strategis bahwa orang-orang intelektual ini yang kemudian akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ya. Kalau kita lihat itu eh, misalnya pemimpin-pemimpin di negeri ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang akademisi semua gitu yang punya pendidikan atau latar belakang pendidikan yang kokoh gitu. Tingkat presiden, tingkat wakil presiden, menteri dan segala macam ya. Tidak ada satupun yang memang tidak punya latar belakang pendidikan yang kuat. Selalu pasti dimiliki
jabatan-jabatan posisi strategis itu selalu dimiliki oleh orang yang punya kapasitas keilmuan spesifik yang mumpuni gitu. Dan yang ketiga adalah bahwa mahasiswa pasca sarjana ini yang kalau di Indonesia itu persentasenya itu hanya kurang dari 2% dari populasi, di mana tiap tahun itu kalau kita lihat data itu cuma 20 ribuan mahasiswa pasca sarjana masuk atau sekitar 0,001% dari populasi Indonesia itu masuk belajar di lingkungan pasca sarjana itu kan sangat sedikit sehingga memang mereka menjadi orang-orang very important people ya atau VIP di tengah masyarakat gitu. Dimana ketika ia mengeluarkan pendapat mungkin itu akan bisa mempunyai pengaruh di masyarakat atau kalau saya bahasakan di sini dia dalam kondisi lingkungan sosialnya itu adalah selalu ditempatkan pada inti gitu. Misalnya pun kita di misalnya mungkin kalau saya ya misalnya dokter gitu, waktu KKN saja baru datang ke masjid misalnya tiba-tiba langsung ditunjuk ceramah gitu karena dianggap misalnya orang-orang yang mungkin punya latar belakang pendidikan yang bisa menggerakkan masyarakat atau mungkin teman-teman ya di lingkungan masing-masing kalau laki-laki misalnya ditunjuk untuk menjadi remaja masjid atau ketua panitia dalam penyelenggaraan event tertentu gitu ya karena memang dianggap punya potensi untuk itu masyarakat pada umumnya menganggap seperti itu kita sehingga itulah yang kemudian kesamaan dan juga kesadaran terhadap hal itu yang kemudian memotivasi orang untuk membentuk himpas gitu. Oke itu sedikit tentang himpas ya dan kita ke pembahasan berikutnya ya. Saya sedikit menyinggung tentang arloji ya. Saya luar biasa sekali Ustadz-Ustadz kita, salah satu cerita Ustadz Abdul Somad ya. Kenapa? Sehingga saya juga memberikan judul ini mengapa kita harus membangun himpas itu dengan penuh hikmah gitu. Di sini diceritakan ya Ustadz Abdul Somad saya dalam suatu ceramahnya yang baru-baru saja mungkin ya. Diceritakan bahwa anggaplah misalnya seseorang itu Anda atau Anda sendiri itu kelupaan punya jam tangan tapi tidak sengaja meninggalkannya entah di toilet atau di tempat lain gitu. Namun lalu kemudian ditemukan oleh orang yang bukan Islam ya atau orang-orang kafir gitu. Nah, pertanyaannya, apakah lantas jam tangan tersebut itu menjadi milik orang kafir atau tetap menjadi milik kita gitu? Nah, seperti menurut Ustadz Abdul Somad seperti itulah hikmah gitu. Dia tidak hanya kemudian itu memang milik kita, namun kemudian kadang dia tidak berada di tangan orang muslim ya, tetapi ada di tangan orang-orang yang kemudian belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kemudian tidak boleh menutup mata terhadap hikmah-hikmah yang ada pada selain kita gitu. Karena ya sejatinya itu adalah milik kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan bahwa kadang kala di dalam mengelola suatu organisasi ataupun suatu masalah-masalah persoalan kehidupan kita sehari-hari itu kita ada apa ya kalau saya bahasakan selalu ada entahlah mungkin ini efek dari sekularitas juga ya bahwa selalu dibedakan gitu. Jadi seolah-olah itu hal-hal yang berbau ilmiah, hal-hal yang berbau barat itu selalu dipersepsikan sebagai bukan Islam gitu, bukan ajaran Islam gitu. Namun sejatinya kan tidak seperti itu gitu bahwa kita meyakini bahwa ilmu itu segala ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita tidak masalah kemudian untuk mempelajarinya dalam porsi tertentu untuk kemudian memberikan petunjuk bagi kita. Nah, itu yang kemudian saya dalam beberapa tahun terakhir ya berinteraksi dan juga ikut partisipasi dengan kegiatan himpas itu mencoba untuk mengingatkan diri sendiri dan teman-teman bahwa kita harus membangun himpas ini dengan penuh hikmah dalam artian itu kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman kita, namun kemudian kita juga tidak boleh menutup mata dengan bukti-bukti ilmiah yang mungkin telah dipaparkan oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Gitu. Karena memang kalau misalnya kita refleksikan dari surat An-Nahl dalam satu tafsir itu hikmah itu juga bisa berarti bahwa bukti-bukti yang kemudian menimbulkan keyakinan gitu ya mungkin dari hasil riset dan lain-lain gitu jadi kalau misalnya kita kayak
menjalankan organisasi atau mengilmui tentang organisasi, selain kita mengilmui dalam perspektif atau dalam ilmu-ilmu syar'i, kita juga kemudian coba untuk membuka diri dengan ilmu-ilmu perkembangan-perkembangan teori-teori tentang organisasi dari referensi-referensi lain, sehingga mudah-mudahan itu bisa memberikan keyakinan bagi kita dan orang lain terhadap apa yang kita dakwahkan melalui Himpas itu, gitu. Seperti itu. Itu yang kemudian saya, coba tekankan ya. Nah, makanya mungkin dalam beberapa, eee, slide ini saya coba tampilkan ya, selain mungkin ayat-ayat, dalil-dalil juga kemudian saya coba, memaparkan ya bukti-bukti empiris yang telah dikumpulkan dalam beberapa literatur-literatur yang mungkin, eee apa ya, memang rujukannya selalu dari barat karena memang selalu mereka yang bahasanya mungkin mempublikasikan hal tersebut gitu. Meskipun kalau kita pikir-pikir ya, konsep itu sebenarnya sudah ada dalam Islam tuh. Nah, ini salah satu buku favorit saya ya tentang organisasi ya, organisasi behavior dari Robbins ya. Saya tidak tahu kalau ada edisi terbarunya, tapi menarik sekali dia di situ buku membahas tentang, perilaku berorganisasi dari konteks individu dan juga organisasi itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana strategi membentuk kerja tim, team building dalam mengolah organisasi nantinya, maka kita perlu, di sini mencoba untuk apa ya, memberikan diferensiasi atau perbedaan bahwa apakah yang kita inginkan itu adalah work group atau kerja kelompok atau memang suatu kerja tim. Karena kalau misalnya kerja kelompok itu mungkin salah satu pembedanya itu adalah dia seperti modular ya, masing-masing itu kerja tapi kemudian tidak ada interaksi ataupun minimal interaksi dan juga sangat individual dan komunikasi di antara part-partnya itu, tidak tidak terlihat gitu. Beda dengan apabila dikerjakan dalam konteks tim ya. Itu, memang kita lihat ya, mempunyai tujuan yang kolaboratif, punya sinergi-sinergi yang positif dan juga akuntabilitasnya itu ada di tingkat individual dan juga di tingkat kelompok gitu. Sehingga memang butuh ketika memang kita menginginkan membentuk tim yang kerja sama tim, maka keterampilan juga yang diperlukan itu perlu komplementer dan juga bervariasi tentunya gitu. Bahasanya mungkin kalau saya ya saat ini diamanahkan sebagai, ketua bidang info humas dan informasi di Puskornas Porsimpas, maka dalam menjalankan organisasi saya tidak hanya butuh itu, saya juga butuh pengalaman, keterampilan bagaimana tentang siar-siar dakwah, tentang mengelola PSDM, saya juga butuh tentang bagaimana penguatan, profesi dalam menjalankan programnya gitu. Nah, tim juga itu ada beberapa macam bentuknya, ada yang bersifat, dibentuk hanya untuk menyelesaikan masalah, ada yang self management, ada yang cross fungsional. Nah, cross fungsional ini yang kemudian mungkin dan virtual team ini yang kemudian, eee, tercermin dari organisasi Himpas itu, di mana di sini memang ada struktur ya, struktur dan kemudian dalam kerjanya itu selalu ada interaksi dan juga kolaborasi di situ, gitu. Nah, seperti ini yang kemudian kita harapkan, dia punya struktur, namun di satu sisi juga dia bisa berfungsi, berperan sebagai suatu tim yang, kolaboratif. Nah, ini juga yang dalam apa ya, ini bagi saya, bagi organisatoris itu juga harus memahami bahwa dalam tim itu sebenarnya ada proses pembentukannya, ada fase-fasenya gitu. Mungkin kalau kita di awal-awal itu adalah fase forming ya, di mana memang performa masih semangat-semangatnya ya, oh pengurus baru, bikin program kerja dan lain-lain itu masih semangat-semangatnya di sini gitu. Dan kemudian memang fase kedua setelah itu adalah penurunan performa gitu, yaitu tahap storming di mana di sini dikatakan bahwa memang sudah mulai konflik, ada mulai tidak aktif dan lain-lain, mungkin karena aktivitas akademik dan lain-lain itu sehingga memang turun gitu. Seperti itu, saya di Forsimpas ini ya, saya beralih dari storming ke norming gitu. Awalnya tuh performa tinggi sekali terus mulai turun ya karena memang dalam menjalankan proker kan kadang ada, "Ih kok begini, kok begitu?" Gitu. "Seharusnya begini, seharusnya begitu." Gitu. Nah kemudian setelah itu kita akan membuat
kesepakatan baru sehingga kita membentuk, apa ya, strategi baru dalam menjalankan aktivitas. Nah, itulah kemudian nanti ada norming ya, mulai normal kembali, performanya nanti akan meningkat dan apabila dia berjalan dengan baik akan sustain ya, akan menjadi, tim yang, performanya meningkat gitu. Joring ini kalau misalnya nanti tujuannya tercapai maka ya pasti akan ada proses untuk tim itu selesai ya. Mungkin masa baktinya selesai. Nah, kita harapkan itu organisasi kita itu selesai dalam performa yang puncak ya. Nah, itu yang kemudian perlu diketahui oleh kita ya, orang-orang yang organisasi bahwa yang namanya pasang surut organisasi memang itu selalu ada gitu. Mungkin saat norming lagi, turun lagi ke storming ya tidak masalah gitu. Tapi kita perlu tahu bahwa ini memang normal ya. Jadi tidak perlu digalaukan hal tersebut, tetapi dicari solusinya. Nah, terkait memang strategi-strategi ini berdasarkan apa yang saya pelajari dan juga pengalamannya, bahwa kalau misalnya kita lihat bagaimana kita bisa membentuk tim atau organisasi yang baik itu pertama yang perlu kita eh, definisikan dan perlu rancang adalah yang dinamakan rencana strategi yang efektif ya. Jadi bukan hanya rencana strategi saya tapi punya efektivitas yang eh, cukup bisa dipercaya gitu. Saya mengambil terinspirasi dari perang Azhab ya atau perang Khandak atau perang Parit ya, di mana rencana strategi yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa efektif ya, di mana Madinah dikepung oleh kaum Quraisy tapi dapat survive ya dan bahkan memenangkan pertarungan itu gitu. Dengan adanya suatu siasat perang yaitu membuat parit mengelilingi kota Madinah sehingga musuh itu kesulitan dalam menghadapi hal tersebut. Nah, saya itu memang kita lihat bahwa itu strateginya luar biasa gitu. Rasulullah terbuka dengan pemikiran-pemikiran lain. Rasulullah memang menjalankan itu dengan efektif ya, menggali parit itu siang dan malam. Dan kemudian itu dilakukan secara kolaboratif dan kerjasama tim pastinya. Nah, eh, nah memang kalau kita organisasi kita harus membiasakan diri kita itu eh, apa ya, terbiasa dengan hal-hal yang bersifat mungkin kadang orang mempersepsikan merepotkan ya, apa sih visi misi dan lain-lain gitu. Itu kan kadang merepotkan dan mungkin kadang dipersepsikan orang sebagai ya hanya berkas administratif aja gitu, hanya penghias-penghias dokumen saya tapi tidak dilaksanakan, tidak dilakukan gitu. Itu sayang sekali bagi saya gitu bahwa itu kemudian sesuatu yang perlu diseriusi juga gitu. Kalau kita melihat ya mungkin pergerakan orang-orang yang menguasai bumi ini ya, mungkin perusahaan-perusahaan itu misalnya Bill Gates itu dalam menjalankan Microsoft itu luar biasa strateginya gitu. Memang menggiatkan diri untuk menyusun strategi pemasaran, strategi produksi yang luar biasa gitu. Dan kenapa sih kita tidak mengambil hikmah dari itu gitu. Bahwa kita juga dalam menjalankan organisasi harus punya rencana strategis yang teratur ya. Kalau saya melihat ya persepsi saya dalam konteks lingkungan organisasi di kampus, kadang misalnya gitu kita bikin program kerja itu tujuannya kadang tidak tidak clear ya sehingga strategi-strategi pencapaian juga tidak jelas gitu. Mau bikin ini tapi galau di tahap pelaksanaan karena apa? Karena memang belum clear apa yang ingin dia capai gitu. Misalnya kalau saya ingin kemudian membuat akun media sosial For Simpas itu terkenal, maka tujuannya saya kan itu. Terkenal di sini saya coba definisikan, terkenal dilihat dari jumlah pengikutnya dan juga banyaknya konten. Maka itu yang kemudian menjadi goals-nya saya gitu. Sehingga strateginya apa ya? Kita coba untuk menggait banyak subscriber misalnya followers dengan ya memberikan giveaway, melakukan melibatkan banyak orang dalam mengisi konten sehingga karena kita yakin bahwa tiap orang itu punya masanya sendiri atau temannya sendiri misalnya. Sehingga memang tepat gitu apa yang kita tuju dengan strateginya itu tepat gitu dan bisa terukur gitu. Itu yang kadang saya melihat bahwa di lingkungan pasar sarjana itu kurang ya bahasa mungkin hanya penghias dokumen saya tapi tidak ada analisis komprehensif tentang hal tersebut gitu. Yang penting kerja saja. Nah, bahwa ya kerja itu penting tapi harus cerdas juga. Nah, kemudian kedua ya strategi-strategi yang kemudian
bisa kita, maksimalkan ya dalam membangun tim atau organisasi yang kokoh. Kedua adalah bahwa peran dan otoritas di suatu tim itu harus jelas gitu. Ya mungkin kalau peran iya ya ada ya dibagi divisi dan lain-lain, tapi kadang yang terlupakan itu otoritas gitu. Dalam artian begini, kadangkala suatu divisi departemen itu terhambat kerjanya karena dia menunggu keputusan dari ini gitu. Bahwa padahal itu sebenarnya kita bisa memberikan otoritas. Misalnya dalam mengelola media sosial itu Kominfo silahkan kita beri otoritas untuk mengambil keputusan gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu. Itu yang kadang kurang ada gitu. Jadi kalau yang saya melihat ya, perannya cukup baik, sudah terbagi-bagi, namun otoritasnya itu tidak tidak diberikan, malah selalu dibebankan kepada ketua. Kasihan itu ketuanya gitu. Makanya kalau di kemarin di UGM itu saya bahasanya mungkin itu ya mungkin dalam tanda kutip itu orang paling santai ya karena saya coba untuk delivery otoritas itu ke tiap divisi. Bahwa silahkan saya hanya kemudian memberikan saran atau meluruskan ketika memang ada hal-hal prinsipil yang dilanggar gitu. Jadi tidak selalu tersenter ke ketua dan lain-lain, tapi kita mencoba untuk semua itu punya peran dan punya otoritas masing-masing. Nah, kita lihat ya di dalam suatu kisah itu Nabi itu dalam perang Uhud itu memang ya membagi-bagi pasukannya, ada yang memanah, ada yang menyerang, ada yang lain-lain gitu. Dan kemudian ada instruksi, ada otoritas yang jelas bahwa ya terutama misalnya pada saat menginstruksikan pemanah ya tidak bisa gitu. Kemudian meninggalkan tempatnya walaupun dia melihat gonimah-gonimah harta rampasan perang yang berlimpah di medan perang gitu. Ya, di sini kita refleksikan bahwa ya peran-peran itu dalam konteks Rasulullah menyusun strategi itu selalu ada, selalu jelas dan juga eh, otoritas-otoritasnya itu juga jelas gitu. Yang bawa bendera dan lain-lain kan itu jelas ya, seperti itu. Nah, ini juga yang kemudian suatu kisah dari Rasulullah yang sangat menginspirasi kita di mana ketika beliau berpergian bersama sahabatnya lalu membagi tugas gitu. Ada yang berkemah membagi tugas, ada yang ya apa ya memotong hewan untuk dimakan, ada yang menguliti. Kemudian Nabi itu kemudian menyatakan dirinya beliau yang akan mencari kayu bakar gitu. Dalam artian itu mungkin pekerjaan yang susah gitu. Padahal beliau adalah pemimpinnya di situ yang merepotkan. Tapi kemudian di sini Rasulullah memberikan kita pelajaran bahwa ya pemimpin tidak harus kemudian apa ya orang yang selalu dilayani atau orang yang selalu mau nyamannya saja, tapi memang kita juga mencoba untuk berkontribusi meskipun itu kadang kita mengkontribusi dalam aspek-aspek yang mungkin berat atau kecil tidak masalah gitu. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah gitu. Bahwa dalam membentuk tim itu semua itu punya kesetaraan gitu. Namun punya struktur yang memang harus di di apa ya dijalankan gitu. Tapi dalam hal pekerjaan itu ya silahkan gitu, tidak masalah gitu. Kadang saya juga temukan beberapa organisasi yang ketuanya itu mau duduk-duduk santai saja misalnya gitu. Namun ada juga suatu organisasi yang saya pernah ikuti ya semua kita itu bareng gitu. Mau ketuanya dia cuma mengarahkan tapi ikut juga gitu, melakukan hal-hal teknis dan lain-lain tidak masalah karena kan kita organisasi kan untuk mencari pahala gitu. Ya kalau dia duduk-duduk saja ya mungkin pahalanya sedikit gitu atau mungkin eh, kalau misalnya banyak peran dilakukan itu pahalanya mungkin bisa lebih banyak dan mudah-mudahan diberkahi gitu. Dan juga kita lihat ya di surah Al-Taubah juga memang selalu ada peran-peran yang harus dilakukan dan dibagi. Jadi tidak semua itu harus apa ya? Misalnya tidak semua kita itu harus tahu atau terlibat di dalamnya. Kadang-kala memang kita harus menjaga pos-pos yang ya mungkin bahasanya itu tidak kita senangi gitu. Misalnya saya di kedokteran dulu, kalau misalnya bakti sosial itu selalu dalam 1 tahun itu selalu mendapat tugas itu hanya cuci piring, gitu. Cuci alat-alat bekas kalau hitanan massal itu tidak masalah gitu karena ya kita
Meskipun dalam hati saya ingin sekali juga terjun langsung gitu. Tapi itu adalah pos-pos yang kemudian penting juga dalam dinamika kelompok. Jadi bahasa saya gitu baik yang memikirkan strategi sampai yang kemudian bekerja secara paling teknisnya ya, dan mungkin paling kotornya itu dalam artian kotor ya, hal-hal yang sangat teknis itu juga mempunyai kedudukan yang sama dan pahalanya insya Allah sama kalau misalnya semuanya itu dilandasi kecintaan dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah, jadi kalau misalnya kita jadi apapun dan diamanahkan apapun, jadi apapun atau tidak jadi apapun kita itu tidak masalah gitu. Kita tetap selalu berikhtiar untuk memberikan kontribusi bagi organisasi, bagi dakwah kita gitu. Jadi apapun atau tidak jadi apapun kita. Kemudian strategi ketiga adalah tentang komunikasi gitu. Kalau kita ya refleksi dari kisah Nabi Yusuf itu, kisah Nabi Yusuf itu kalau saya tidak salah itu adalah kisah yang mungkin terpanjang ya dalam Al-Quran. Dan situ banyak sekali ibro-ibro tentang pelajaran bagaimana berinteraksi sosial ya. Mulai dari interaksi orang tua, interaksi dengan lawan jenis, interaksi dengan atasan, interaksi dengan teman sebaya, interaksi pada saat sulit, pada saat lapang, itu luar biasa. Itu banyak sekali dicontohkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin nanti bisa dipelajari dalam forum-forum yang sesuai ya. Tapi kalau kita refleksikan itu banyak sekali aspek-aspek tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang atau orang lain, itu juga menjadi hal yang penting dalam membangun kekokohan organisasi. Mungkin dalam Nabi Yusuf itu organisasi tingkat negara. Nah, sekedar teori saja bahwa ya, ya, kalau kita komunikasi kan ada yang mengirim pesan, ada yang menerima pesan. Cuma nanti akan ada banyak selalu noise-noise atau hal-hal yang mengganggu sehingga pesan itu tidak tersampaikan atau tidak tepat sasaran. Sehingga butuh nanti adalah umpan balik gitu. Nah, ini mungkin beberapa jenis-jenis apa ya, jaringan atau bentuk komunikasi organisasi yang mungkin bisa terdapat di kita ya. Secara teoritis ada yang memang sentris seperti ini gitu. Ini biasanya ketua dengan divisi-divisinya, biasanya seperti itu. Namun ada juga yang kadang berantai seperti ini, biasanya terjadi pada saat bentuk eh, kepanitiaan yang bersifat apa ya, kronologik gitu. Ini kalau channel ini ya pasti sehari-hari kita berinteraksi seperti itu. Cuma memang perlu kita sadar di sini bahwa kita perlu sadari bentuk komunikasi apa yang tepat kita lakukan dalam kemudian aktivitas organisasi kita gitu. Apakah bentuk rantai seperti ini atau bentuk kemudian centers begini, atau bentuk yang semuanya tidak masalah langsung loncat-loncat saja terserah dia langsung koordinasi ke siapa. Itu penting gitu. Nah, kadangkala ini komunikasi kadang diabaikan ya. Tapi setiap adanya evaluasi selalu menjadi masalah gitu. Ini kenapa? Ya karena komunikasi. Maka mungkin pasangan suami istri kadang cerai ya karena apa? Karena komunikasi. Selalu dianggap remeh tapi selalu memberikan dampak besar dan dipersepsikan sebagai masalah gitu. Karena tidak dipelajari bagaimana sih komunikasi itu sebaiknya terjadi gitu. Nah, ini mungkin quotes dari saya ya tentang hal tersebut ya. Eh, saya sebenarnya orang yang tidak sepakat ya kalau bisa selalu dalam forum-forum itu selalu dibagi. Kalau membahas satu fenomena itu selalu dibagi. Oh, bahas tentang siar, PSDM, keilmuan, informasi gitu. Itu selalu terpisah seolah-olah bahwa kita itu dibatasi oleh divisi atau bidang. Padahal sejatinya bahwa kita itu organisasi membagi divisi itu dalam rangka memudahkan kita untuk bekerja, gitu. Bukan membatasi kita untuk bekerja dan beramal gitu. Jadi saya kadang ya bahasanya mungkin saya adalah dalam pengalaman organisasi itu masuk ke semuanya dan belajar semuanya, karena ya bagi saya itu tidak masalah gitu. Misalnya saya di Humas Informasi, saya juga ikut dalam aktivitasnya teman-teman keilmuan mengkaji suatu ilmu. Karena apa ya? Karena bagi saya itu bukan masalah, itu adalah sesuatu yang kemudian bagian dari upaya kita untuk mencapai amal terbaik dalam berorganisasi gitu. Jadi saya punya berharapan bahwa ya sekat-sekat antar divisi itu kemudian coba dihilangkan ya,
Bahkan kadang ada organisasi itu setiap divisi ada bendahara-bendaharanya sendiri dan tidak mau uangnya itu dipegang oleh bendahara umum. Itu kan di UGM dulu begitu saya coba hapuskan semua itu, batas-batas begitu kita coba menjadi satu organisasi yang utuh yang memang pembagian kerja divisi itu bukan untuk membatasi atau membuat jarak di antara kita, tapi hanya untuk memudahkan kita dalam bekerja. Gitu. Itu yang kemudian saya tekankan pada kepengurusan waktu di UGM kemarin. Gitu. Nah, oke, ini kemudian 3 pilar ya yang kemudian akan menjadi nanti penopang dalam kita berorganisasi gitu. Ketika setelah kita mempunyai strategi tim yang kokoh, maka kita kemudian perlu untuk menjaga 3 pilar ini. Yang pertama bahwa kita perlu setiap individu itu punya pemahaman yang komprehensif gitu. Jadi bukan terkotak-kotak pemahamannya gitu. Orang keilmuan hanya pokok ilmu, ilmu, keilmuan, keilmuan saja. Padahal kan dalam pelaksanaan program kerja kan nanti butuh sinergi atau butuh pengetahuan juga di bidang kaderisasi, CR, dan lain-lain. Itu kadang dibutuhkan. Jadi bagi saya tiap orang itu perlu pemahaman yang komprehensif, perlu ilmu komprehensif dan tidak masalah. Teman-teman juga ya sesekali itu mengkaji-kaji buku-buku komunikasi, buku-buku organisasi yang diterbitkan memang dari barat karena kenapa? Karena mereka memang yang meneliti hal tersebut gitu. Bahkan kita bilang ya bahwa buku-buku Harvard Business School itu luar biasa gitu. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan organisasi di sana itu maju-maju ya karena memang sudah berbasis ilmu dan riset gitu. Kalau kita berbasis rasa-rasanya seperti ini, menurut nenek moyang saya seperti ini loh jalannya. Belum tentu itu tepat misalnya gitu. Kemudian pilar kedua adalah musyawarah. Ini satu hal yang tidak pernah hilang dalam syariat Islam gitu. Yaitu diwajibkannya kita untuk selalu bermusyawarah terhadap hal-hal yang mungkin punya implikasi atau punya pengaruh yang besar gitu. Meskipun dalam kondisi tertentu memang kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Namun dalam hal-hal yang bersifat menyangkut hajat orang banyak atau perkara besar itu sebaiknya memang selalu tidak boleh ditinggalkan yang namanya musyawarah gitu. Mau itu bentuknya secara langsung atau secara daring atau hanya sekedar berkirim pesan untuk musyawarah. Dan yang ketiga harus ada di landasan memang rasa cinta dan kasih sayang ya. Jadi ketika ada kelas misalnya dengan teman-teman itu bahwa ukhuwah itu selalu didahulukan gitu dalam terkait apabila mungkin kadang profesionalitas berorganisasi ya kadang terbentur gitu. Tapi selalu kita coba untuk berkasih sayang dan menyelamatkan ukhuwah kita dengan landasan nilai kasih dan sayang kita kepada saudara-saudara kita gitu. Itu yang kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi pilar yang mendukung kita, yang menopang organisasi kita, bahwa diindisi oleh ilmu, ada proses musyawarah dan juga selalu ditumbuhkan rasa kasih dan sayang di dalamnya gitu. Cintanya itu harus ada di antara orang-orang penggerak dakwah gitu. Oke, saya coba masuk di bahasan ketiga ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita banyak berinteraksi ya atau berdiskusi. Bagaimana sih kreatif di masa pandemi gitu. Ya kita tahu ya pandemi memang di satu sisi itu memberikan alarm warning bagi kita, namun di satu sisi juga memberikan hikmah ya bahwa awal itu masih selalu bahkan mungkin hikmahnya itu lebih banyak dibanding striknya ya bahayanya gitu. Saya berkeyakinan seperti itu, di mana ya hal-hal yang luar biasa yang susah sekali diubah, misalnya orang hidup sehat atau orang kemudian mengurangi polusi itu sangat susah diubah, tapi dengan adanya pandemi dipaksa semua berubah. Masya Allah, itu kan sesuatu yang luar biasa sekali untuk diubah, tapi tiba-tiba dengan adanya satu fenomena pandemi semua bisa ubah. Gitu. Dan kita kira bahwa ternyata banyak sekali hikmah gitu. Kita harus meyakini itu gitu. Tidak harus kemudian selalu kenapa sih ada corona? Ini karena ini pasti karena pandemi kita tidak bisa begini begini begitu. Iya, pandemi memang kita dibatasi tidak bisa begini begitu, tapi kita bisa begini begitu dan begini 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 gitu. Ada banyak sekali hal yang masih bisa kita lakukan di tengah pandemi gitu. Jadi fokus kepada hal-hal yang kemudian potensial bisa kita lakukan. Itu hikmah. Itu kemudian mungkin pelajaran pertama ya. Jangan fokus kepada hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan harus menjadi energi utama kita dalam berpikir. Nah, terkait memang membuat suatu yang kreatif ya, bahwa di sini ini sangat
inspired ya dalam bukunya tentang Muhammad Al-Fatih, Ustadz Felix Xiao mengatakan mengutip ya satu see beyond the eyes can see gitu, believe the inspiration bahwa kita coba untuk apa ya melihat truk gitu, melampaui apa yang kemudian sebenarnya mata kita bisa lihat gitu. Bahwa kadang kita harus kemudian apa ya, memberikan atau berdiri di sudut pandang yang berbeda untuk bisa melihat bentuk itu secara jelas meskipun mata kita itu sebenarnya bisa melihatnya itu. Jadi misalnya seperti ini, kita lihat sadar bahwa ya media sosial itu lagi ramai misalnya, namun kemudian kita juga ketika kita memang melihat itu dan kita bisa melampaui dari penglihatan bisanya, kita melihat oh bahwa di sini juga media sosial bisa menjadi peluang gitu untuk kita menyebarkan kebaikan atau memperbesar dakwah seperti itu. Jadi sama seperti kisahnya Muhammad Al-Fatih ya bahwa ya mungkin sehari-hari dia mungkin melihat gunung itu, tapi dia melihat gunung itu ternyata bisa dilewati oleh kapal gitu untuk memindahkan pasukannya dengan cepat gitu. Artinya kan itu orang bisa lihat kapalnya, bisa lihat gunungnya, tapi Muhammad Al-Fatih ya melihat di balik itu bahwa ya kapal itu bisa aja melewati gunung, kenapa tidak gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita di jurus-jurus atau bisnis-bisnis ya, teori-teori bisnis itu ya kalau misalnya bikin hal-hal yang kreatif ya tidak harus kemudian original ya. Meskipun original itu lebih bagus pastinya, tapi kadang kita juga tidak masalah untuk pakai strategi ini. ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. Mungkin dalam konteks Hinpas ya, ya bisa kita begini ya, mengikuti program-program dari Hinpas lain tidak masalah gitu. Atau mengikuti tema-tema populer yang saat ini lagi disukai oleh sasaran dakwah kita. Gitu. Kalau misalnya saat ini objek dakwah kita senang main di media sosial misalnya, maka bagi orang-orang yang peduli terhadap dakwah, maka dia pasti akan mencurahkan energinya juga untuk masuk dalam aktivitas itu gitu. Gitu. Jadi bukan menjauhinya. Nah, kemudian kalau misalnya kita memang harus mengadaptasi, maka kita harus sesuaikan dengan konteks lokal atau mungkin menyasar objek yang berbeda gitu. Dan juga bikin refreshment atau ya pembaharuan baik itu dalam format, desain, fitur, fasilitas dan lain-lain lah ya. Itu kalau misalnya kita ingin kreatif ya bisa tidak harus selalu original tapi ada juga beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya bikin program apa ya sudah ATM juga bisa menjadi salah satu ketika dilakukan dengan benar itu juga menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi tidak selamanya itu hal-hal yang negatif ya. Nah, kemudian pasti kita inovasi ya. Kalau misalnya memang orang-orang yang punya inovasi itu adalah orang-orang yang kalau saya melihat ya selalu menggunakan pendekatan yang ilmiah ya dalam menemukan inovasinya gitu. Misalnya kita dalam riset itu kan tahapannya selalu dimulai dengan misalnya telah literatur, kita melihat oh ini banyak begini loh. Terus kemudian kita dari banyak membaca, banyak tahu itu pasti akan menemukan titik masalah beberapa masalah yang ada gitu, yang ingin kita coba temukan solusinya. Setelah itu kan menentukan tujuan. Oh, saya tahu nih. Saya sudah baca tentang ini, saya tahu masalahnya. Terus saya mau bikin apa ya? Meneruskan tujuan gitu. Kemudian melakukan metodologi yang tepat gitu. Ya. Kemudian doing pasti harus dilakukan dan juga dievaluasi ya. Jadi di tengah pandemi ini ketika kita ingin melahirkan suatu karya-karya atau program-program karya yang kreatif, inovatif, maka tidak masalah bagi saya pendekatan-pendekatan riset itu bisa kita lakukan gitu. Ya, misalnya saya dulu itu sering ikut lomba poster ya, poster-poster publik misalnya waktu masih kuliah gitu. Cara saya untuk mendapatkan inspirasi inovasi itu saya sering melihat poster-poster di pinggir jalan atau iklan-iklan ya. Tentunya saya mengumpulkan literatur bahwa nanti kemudian saya akan menyimpulkan bahwa oh ternyata orang suka gambar-gambar ini, orang suka warna-warna ini. Gitu. Dengan terus melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah dalam melahirkan hal tersebut. Dan saya pikir semua orang melakukan itu ya. Bahkan sekarang kan kayak Grab, Gojek itu kan ya orang pasti melihat masalah. Oh ternyata kita kadang misalnya mau pesan taksi atau apa itu agak susah gitu.
Ya, kenapa kita tidak membuat semua kendaraan itu bisa berfungsi sebagai taksi? Bagaimana caranya bikin aplikasi? Bagaimana caranya seperti itu? Kan seperti itu. Saya pikir selalu pendekatannya itu selalu identik dengan pendekatan kita dalam menyusun riset ya, melakukan inovasi. Dan inovasi-inovasi besar pasti selalu lahir dari proses yang namanya riset. Seperti itu. Oke, ini terakhir ya dari saya bahwa eh, dalam berorganisasi, berdakwah, membentuk tim dan lain-lain, ini yang perlu kita ingat bahwa perhatikan niat-niat kita dan ini menjadi kesadaran bagi diri saya pribadi dan kita semua bahwa sebenarnya ketika kita mau jujur bahwa pahala itu pasti diperoleh karena kita berdakwah gitu, bukan karena hasilnya. Jadi upayakan segala kemampuan kita dalam berkontribusi kepada dakwah, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang pahalanya kita itu ada pada saat kita berdakwah, bukan pada hasilnya. Meskipun memang hasil itu insya Allah nanti akan mengikuti proses-proses yang kita lakukan. Sekian mungkin dari saya ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ya ke moderator.